النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب طور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin fi surati Al-Qasas. Selanjutnya di sambungan kisah Nabi Musa alaihissalam ayat 27. Falamma qada Musa al-ajala. Nah, setelah Nabi Musa alaihissalam menyelesaikan perjanjian dengan Nabi Syuaib. Jadi kan semalam itu perjanjiannya lawan Nabi Syuaib antajurani samaniya hijaj fa in atmamta asyran famin indik. Nah, hendak menggawiakan kebun itu 8 tahun atau 10 tahun. Nah, itu perjanjiannya. Lalu manakala Nabi Musa alaihissalam selesai menunaikan itu tadi, menunaikan perjanjian, falamma atammal Musal muddata allati ittafaqa 'alaiha qala Ibnu Abbas qada atammal ajrain wa akmaluha qada atammal ajrain wa akmalahuma wa awfahuma wa huwa 10 sinin. Jadi Nabi Musa memilih nang 10 tahun. Wasara bi ahlihi, lalu Nabi Musa berjalan dengan dengan keluarga. Sara bi ahlihi. Kayak apa berjalannya? Nah, ini kisahnya sudah awin. Berarti lah berjalannya mungkin anak berpindah atau apa. Wa masya bi zaujatihi musafiran biha ila Misr. Nah, ternyata tulak ke Mesir. Jadi mbah kawin Nabi Musa ini tulak ke Mesir. Bebulik bahasanya. Anasa min janibi turi nara. Lalu Nabi Musa ini melihat api di lereng gunung. Gunung lereng, di gunung tuh lereng. Pas melihat api lah, absara min ba'idin naran tatawahhaju min janibi jabalit tur. Jadi ada api aja. Lalu ujar Nabi Musa, qala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Lalu ujar Nabi Musa dengan keluarganya, nyata lawan istri beliau, Yazidin, hadangi, tunggu di sini. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa satu berita kepadamu. La'alli atikum minha bi khabarin, kabar au jadwatin minan nar, atau sepercik api. Ada yang istilah nanti apinya nak pegerang nih jar. Umquti huna faqat absartu naran an bu'd. Qal fasirun, jar ulama tafsir, kenapa jadi nang kaya itu? Kisahnya adalah kanat lailatan baridatan wa qad adallut tariqa. Jadi waktu itu pas lagi dingin, malam tuh lagi dingin. Wa qad adallut tariqa. Lawan juga pina sasak, kan bahari di dalam jalan. Pina ngadap pina hari dingin, ada yang sumat di Nabi Musa melihat apinya. Wahabbat rihun syadidatun, angin bertiup, angin dingin tuh nah. Wa akhadha ahlahu at-talq fa inda dzalik absara naran ba'idah. Nah, ketika melihat api, ya mungkin ini kawa apalah itu datangnya, atau mungkin di situ ada rumah kah, ada orang yang kalau ditakuni ini jalan kemana pulang, nah kayak itu.
Falamma ataha nudiya Musa. Jadi pas sudah barak lawan api ini, ternyata nudiya min syatil wadil ayman. Nabi Musa ini dikiau dari sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, fil buqatil mubarakah minasyajarah, apa nih, dari sebelah pohon sebidang tanah yang diberkahi. Nabi Musa dikiau, ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Nabi Maraki dikiau. Falamma wasala ila makanin nar lam yajidha naran wa innama wajadaha nuran. Waktu Nabi Musa datang sampai ke sana, nah sekalinya bukan api tapi nuran, cahaya. Apa gerang beda nur lawan naran ini? Ya jelas beda. Beda nih. Kalaunya jin itu dari nar, kalau malaikat dari nur, cahaya. Api memang mengeluarkan cahaya, cuma kalau nur ini lain api. Waja'ahu an-nida min janibil wadil ayman fi dzarikal makan mubarak min nahiyati syajarah. Ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Ay nudiya ya Musa innal ladzi yukhatibuka wa yukallimuka huwa anallahu al-azim al-kabir al-munazzah an sifatin naqs rabbul ins wal jin wal khalaiq ajmain. Jadi Nabi Musa dikiau, sakanya Allah Ta'ala mengiau. Berarti Allah Ta'ala disitulah, ya jelas kadar Allah Ta'ala ada di situ. Cuma ada suara di situ mengiau Nabi Musa. Sampai Nabi Musa ke situ dah. Wah, mun bahasa ini tuh kena prank. Tapi ini lain pranknya. Wah, soalnya lain api nih. Ada cahaya di kiau, anak Rabbullah. Langsung mendapat perintah Nabi Musa alaihissalam. Perintahnya apa? Wa an alqi asaq. Lem wa an alqi asaq. Wa nudiya bi an itrah asaq allati fi yadik. Ini Nabi Musa itu membawa tongkat. Di ayat lain kan, di ayat lain itu Nabi Musa apa ngaranya nih? Ditakoni tongkat itu geus apa gerang? Tongkatnya itu geus apa? Jadi jar Nabi Musa kan tongkatnya ini gasan memburu binatang ternak. Ahusyu. Tongkat hikam itu apa? Apa nih? Di surah Toha tuh. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ini kan surah Qasas. Di surah Toha tuh kan wa ma tilka biyaminika ya Musa. Di tangan kanan kamu tuh apa gerang Musa? Lalu jawab Nabi Musa, qala hiya asai. Ini tongkat ulun. Ahusyu atawaqqa'u biha atawaqqa'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami. Tongkat ini gesan bingkut kayak itu. Bertumpu bingkut lawan anu apa wahusyu biha 'ala ghanami. Ahusyu ini gesan manu rumput, gasan binatang ternak. Nah itu. Ini semangat. Kalau di sini langsung aja langsung perintah wa an alqi asaq. Wahai Musa, ya Allah Ta'ala, alqi itu timbai. Jadi Nabi Musa disuruh menimbai. Imbah ditimbai, timbai dah. Falamma ra'aha, imbah ditimbai, apa yang terjadi? Falamma ra'aha tahtazzu fa'alqaha fanqalabat ila hayatin tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbira wa lam yaqib. Fa'alqaha fanqalabat ila hayatin. Jadi pas tongkatnya ditimbai langsung berubah jadi ular. Ini anulah Nabi dan Rasul itu manusia biasa. Jadi reaksi manusia normal itu terjadi lawan Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Musa nih.
timbay tongkatnya, tangannya jadi ular. Falamma ra'a tataharraku kahna su'ban khafif sari'ul harakah in hazama hariban minha wa lam yaltafit ilaiha. Refleksnya ini pas tuh tongkat tuh nah timbay Nabi Musa timbay dar langsung ada berbunyi bang timbay wah langsung jadi ularnya langsung menyasar nah lagi bener. Nah refleks in hazama hariban minha wa lam yaltafit ilaiha walam yaltafit ilaiha, langsung Nabi Musa buka mencincing. Jadi ular ini manusiawi. Qala Ibnu Katsir, jar Imam Ibnu Katsir, in qalabatil 'asa ila hayatin wa kanat ka'annaha jan fi harakatiha as-sari'ah ma'idhami khilqatiha. Jadi itu kayak jin, gerakannya cepat, bentuknya ganal. Batu pulang buat tisai famiha, muntungnya ganal. Berarti lah model kayak anaconda tuh nah kira-kira. Wah ngeri juga tiba-tiba ini yang kita mah hayal lagi di padang sunyi kadap ayo lah kasih timbay tongkat orang jadi ular ini ngeri ini. Berarti pulang apa wastiqaqi anyabiha, taringnya juga kayak itu taringnya bihaitsu la tamurru bi sakhratin illa batal'atha. Nah Nabi Musa buka ularnya ini taruh selaju ada batu ditaguknya iya kayak di film tuh kayak film anaconda lah. Batu ganal taguknya, sakhrah itu batu ganal. Kalaunya hajar itu yang batu halus lah. Sakhrah itu batu ganal. Tanhadiru fi famiha taqaqa'u ka'anna hadira fi wadin. Fa inna dzalik wala mudbiran wala yaltafit. Nah pas yang kayak itu tadi Nabi Musa kada paling langsung aja nah bukan. Lianna tab'al basyariyah yanfiru min dzalik. Karena secara manusiawi bila nangka itu pasti buka. Nabi jar mula penakutan, bukan itu Nabi ini sama manusia juga kayak itu. Ada takutan, ada wani. Itu rumus biasanya kayak itu. Nah ini refleks ya, Nabi Musa takutan. Makan Nabi kada percaya Allah Ta'ala aja lain itu. Ini normal manusiawi. Nah jar Sayyid Qutb yaqul Sayyid Qutb alaihi rahmah wa ridwan wa alqamu asahu ita'atan li amri maulahu walakin madza hadis. Nabi Musa menggawi itu karena mengumpati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Innaha lam tu'adda asahu allati sahibuha tawilan wallati ya'rifa ma'rifatul yaqin walakinnaha hayatun tadubbu fi sur'atin wa tataharraku fi khiffah wa tatalwa kasigharil hayat wa hiya hayatun kubra. Innaha al-mufajjah allati lam yasta'idda laha. Ini mufajjah itu maksudnya takajud belum mempersiapkan. Karena itulah wala mudbiran walam yu'aqib. Karena itulah berpaling kada melihat lagi nah langsung buka. Lam yufakkir fil auda ilaiha liyatabayyana madza biha wal yata'ammal hadil ajibat dokhman summa yastami' ila rabbih al-a'la. Jadi Nabi Musa pas ular tongkat ditimbai lalu jadi ular itu kada mencek lagi kayak bujuran ular kah salah penglihat kah kada langsung aja buka. Nah pas lagi buka sekalinya Nabi Musa dikiau, ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin. Fanudiya ya Musa irji' ila haitsu kunta wala takhaf fa anta aminun minal mukhawif. Wahai Musa, kembali, jangan takutan karena kamu sekarang aman, tidak ada yang membuatmu takut, tenang aja.
di padang kadap, tidak apa-apa, pas melihat cahaya, melihat api, dikira api, sekalinya lain, bah itu disuruh menimba tongkat, sekalinya jadi ular, nyata buka. Ini, tapi lah pas disuruh bubuliknya Nabi Musa, tenang aja, faraja, bah itu pulang. Wa adkhala yadahu fi famil hayati fa'adat asa. Nah, kalau ini di sini disebutkan pas bulik Nabi Musa bulik, lalu wa adkhala yadahu, lalu Nabi Musa memasukkan tangan Sidin ke dalam muntung ular tadi, fa'adat asa. Nah, masuk ke dalam muntung ular tadi, lalu kembali jadi tongkat. Kembali jadi tongkat. Inilah dasar kisahnya, kisah dasar fenomenal. Nah, karena memang Nabi Musa ini kisahnya banyak dalam Al-Quran, beberapa surah disebutkan. Sama kayak kisah Nabi Adam. Kalau kisah Nabi Yusuf itu terkumpul di surah Yusuf, panjang tapi terkumpul di surah Yusuf. Kisah Nabi Musa ini macam-macam dan tersebar di berbagai macam surah. Yang ini jangan di surah Al-Qasas, tadi ada di surah Toha, kan lagi di surah yang lain. Surah Al-Baqarah kisah Nabi Musa juga tuh, yang kisah sapi itu. Lalu sudah usluk yadaka fi jaybika, usluk yadaka. Nah, sekalinya Nabi Musa disuruh memasukkan tangan di dalam kantong. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su. Udkhul yadaka fi jaybi qamisika, bahwa fathatu thawb makan dukhulir ras. Masukkan tanganmu di kantong baju. Kalau di sini disebutkan fathatus saub makan dukhulir ras. Mun makan dukhulir ras tuh di sini Bang lah. Amunnya jaib itu kantong. Siapakah baju dulu tuh? Entah masuk disebutin jangan. Fathatus saub makan dukhulir ras tuh di sini. Tapi lu nya kantong tuh kan di sini. Nah, yang jelas disuruh masukkan situ. Summa akhrajaha takhruju mudiyah munirah tatala lau kannaha qit'atu qamar fi lam'anil barq min ghairi adza wala baras. Masukkan Nabi Musa mungkin di sini keluar bercahaya. Kenapa jadi kelihatan benar? Kan waktu itu lagi kadap benar. Cahaya kelihatan. Watmum ilaika jana haqa minar rahb. Nah, qala Ibnu Abbas, utmum yadaka ila sadrika minal khauf. Nah, ini dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Berarti kayak ini. Yazhabu anka ar-ra'bu. Jadi tangan ke dada. Jadi bila takutan, Nabi Musa ini mungkin masih, bahasa kita tuh masih menggetar-getar lagi, masih takutan. Kejadiannya begitu cepat. Tongkat ditimbai, jadi ular langsung. Nah, lalu jurul ta'ala utmum yadaka ilaika janahaka minar rahbi. Nah, kayak ini supaya ambil takutan. Nah, wal murad bil janah aliyat. Jadi janah di ayat sini maksudnya adalah tangan. Kenapa gerang? Li anna yadail insan bimanzilati janahil ta'ir. Karena tangan manusia itu nangkaya sayap burung. Nangkaya. Wa idza adkhala yadahu al-yumna tahta adudhi al-yusra. Jadi apabila Nabi Musa memasukkan tangan yang kanan ke bawah abdud ini otot ke kiri, faqad damma janahu ilaih. Berarti kayak ini nah. Wa bidzalika yadhhabu anhu al-khauf min al-hayyah wa min kulli syai'. Nah, makanya imbah itu Nabi Musa kada takutan lagi.
Nah ini kira-kira fadzalika burhanani min rabbik ila fir'auna wa mala'ih. Nah, dua mukjizat ini, tongkat jadi ular, kawa keluar cahaya dari tangan ini, dua buting ini. Apa gerang? Fadzalika burhanani min rabbik. Ini adalah tanda fahadzani al-asa wal yad dalilan qati'an wa hujjatan nayyiratan. Ini adalah dua bukti yang nyata benar itu. Wadihatan yang jelas minallahi ta'ala. Dari Allah Ta'ala, tadullani ala sidqik. Tentang kamu itu benar. Jadi bukti Nabi Musa bujuran itu ya dapat mukjizat dua nih. Wa huma ayatan ila fir'aun wa asyrafi qaumihi at-tughat al-mutajabbirin. Dan dua ayat ini bukti lawan Fir'aun, bukti untuk Fir'aun, gasan Fir'aun dan para pembesar Mesir atau anak buahnya Fir'aun, para pejabat kerajaan. Ini kan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Kenapa jadi mukjizatnya kayak ini? Kenapa mukjizat Nabi Musa ini tandanya tuh nanang kayak ini? Tergantung umatnya, tergantung situasi dan kondisi. Jadi mukjizat nabi-nabi dan rasul itu kada sama. Seberatan tuh kada sama. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena di masa Nabi Muhammad hidup, masyarakat Arab itu sedang berada di puncak kejayaan sastra Arab, di puncak kejayaan susunan bahasa, lagi rame-ramenya bahasa Arab. Nah itu lagi puncak bahasa Arab. Nah maka mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu bukan kawamulah jadi ular atau apa, kada, tapi adalah Al-Quran. Karena gaya bahasa Al-Quran kada danang kawa menuruti. Nah mukjizat itu kayak itu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, nengaran harat istimewa itu ia memiliki kekuatan kayak ini, situasinya memiliki kekuatan kayak ini. Makanya mukjizat Nabi Musa di julungnya tuh ya kayak itu, tongkat kau jadi ular, tangan kawa bercahaya. Karena kayaknya di masa sidin ini tukang sihir tuh lagi merajalela. Nah, lagi jadi apa ya, tonton menarik, maksud jadi orang yang disegani lah. Kira-kira zaman Nabi Musa nih. Innahum kanu qauman fasikin. Jadi Fir'aun lawan kelompoknya ini adalah qauman fasikin, kharijin an ta'atina mukhalifina li amrina. Keluar dari ketaatan kami, mukhalifin amrina, dan menyalahi perintah kami. Nah lah, di sini Fir'aun lawan orang yang di sekeliling Fir'aun disebut dengan fasikin. Innahum kanu qauman fasikin. Mereka kaum fasik. Apakah yang dimaksud fasik di sini, maksud dalam fasik biasa di pembahasan fikih atau apa? Samalah, kada sama. Kenapa gerang? Karena Fir'aun itu lain orang fasik. Mbah bang, Haman lain orang fasik. Maksudnya apa? Babuannya ini kafir, kada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang di ayat ini bang, nah artinya makna fasik di sini lain yang biasa dipahami dimaksud. Ini kaum fasikin, makanya sini tafsirnya kharijina an taatina, orang yang keluar dari taat kepada Allah taala, mukhalifina li amrina, menyalahi kada masih perintah Allah taala. Kalau fasik, makna fasik biasa itu adalah orang yang beriman kepada Allah taala tapi melakukan dosa besar atau israrun ala sagair. Jadi definisi orang fasik, menggawe dosa besar atau musirrun ala sagair. Man yaf'alu kabiratan, atau
kabiran minal kabair, lalu ulang, atau israrun ala sagair, atau selalu melakukan dosa kecil. Nah itu definisi orang fasik. Orang beriman kepada Allah Ta'ala, hanya beriman kepada Allah Ta'ala gitu. Tapi orang ini menggawi dosa besar, membunuh, mencuri, berzina, minum minuman keras, nah itu dosa besar. Atau israrun, selalu menggawi dosa kecil, nah itu bisa jadi fasik. Masih bagaimana orangnya? Ya masih. Tapi yang di ayat ini bukan itu maksudnya. Di ayat ini bang, kauman fasikin maksudnya ya itu keluar dari taat kepada Allah Ta'ala, menyalahi perintah Allah Ta'ala. Qala Rabbi, lalu Nabi Musa menjawab. Ini jawaban normal juga lah, jawaban normal seorang manusia. Qala Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ay yaqtulun. Wahai Tuhanku, aku dan Nabi Musa, ya Rabbi inni qataltu qibtiyan min ali fir'aun. Aku dulu membunuh seorang Kipti. Kipti itu kan orang Mesir. Dulu itu membunuh orang Kipti keluarga Fir'aun. Wa akhsha in ataituhum ayyaqtulani bihi. Dan aku takut kalau ia datang kembali ke mereka, mereka akan membalas itu dan membunuhku. Aku Nabi Musa, wah, membubulik jar, kayaknya dibunuh kayak apa? Qala al-mufassirun huwal qibti lilladzi waqazahu famata fataraba min rabbih ma yazdadu bihi quwwatan ala mujabahati fir'aun bi irsali akhi Harun mahu. Jadi Nabi Musa ini rasa dasar berat bang lah. Nabi Musa ini kan pelarian kisahnya. Sidin tertampar orang, menampar lah gitu. Tapi saya kegencangan meninggal. Lalu kan bukan kematian pelarian nih kisahnya. Sekalinya pas Sidin dapat wahyu ini perintah, bebuliknya kan ke Mesir, mendakwai Firaun. Jadi Nabi Musa, wah berat benar ini. Maka hanya semalam membunuh keluarga Firaun. Makanya Nabi Musa minta penguat dakwah beliau. Apa? Nah ini, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan farsilhu ma'ya rid ayyusaddiquni. Nah, lalu Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Mengangkat Harun ding sanak sidin jadi nabi juga. Afsahu minni lisanan, beliau ini lebih fasih. Kenapa gerang jar? Lianna Musa kana fi lisanihi hubsah min asaril jamrah allati tanawalaha fi sigharihi. Karena muntung Nabi Musa ini ilat lah mungkin apa ya, ini kada terlalu lancar bepander. Nah model kayak itu. Karena apa? Dulu waktu halus pernah memakan batu harang makan ini. Lalu berpengaruh ke ilat. Makanya Nabi Musa minta tolong Nabi Harun supaya diangkat juga. Nah inilah nih jelas benar adalah Nabi Harun ini diangkat jadi nabi jalur keluarga. Apa sih dia mau jadi nabi? Ini mantap benar Nabi Musa lah. Sidin jadi nabi jalur mulai dapat wahyu tuh kayak itu dikira api sekalinya cahaya kayak itu, dikira ular soalnya ya tongkat biasa. Sudah kayak itu kondisinya rekomendasi bilang ini sanak ulun Allah jadi nabi juga, jadi nabi loh. Dan memang Nabi Musa ini dasar berat benar itu. Mulai jadi nabinya berat. Nabi Musa jadi nabi itu beban masa lalunya ada, membunuh Kipti. Bah itu ulang mungkin di ayat lain ya. Nabi Musa ini kan mulai halus sampai ganal digaduh Firaun. Temakan jasa, ada temakan jasa lagi, banyak benar deh jasanya. Temakan baras Firaun.
Maunya disangui Firaun bahari banyaklah bebannya tuh banyak beban masa lalu. Kalau Nabi Muhammad itu kada. Nabi Muhammad ini kan lahir dari Bani Hashim, sini tuh kada hutang jasa lawan Abu Jahal, kada. Hutang jasa lawan Umayyah bin Khalaf, kada. Kada. Tapi dikabulkan Allah Ta'ala. Fa'arsilu ma'iyya rid ayyusaddiquni. Fa'arsilu ma'i mu'inan yubayyinu lahum anni ma ukallimuhum bihi bitawdihil hujaj wal barahin. Jadi Nabi Harun ini tugasnya membantu Nabi Musa menjelaskan. Nah kayak itu. Inni akhafu ayyukadzibun. Aku takut mereka akhafu in lam yakun li wazirun wala mu'in ayyukadzibuni. Aku khawatir jangan Nabi Musa bila tidak ada yang membantu mereka akan mendustakanku. Li'annahum la yakadun yafqahuna anni. Karena mereka ya mungkin bisa kurang paham lah. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakum sultanan. Ajabahu ta'ala ila talabihi wa qala lahu sanuqawwika bi akhika wa nu'inuka bihi wa naj'alu lakuma ghalbah wa tasallutan ala fir'aun wa qaumi. Jadi Allah Ta'ala oke, permintaan dikabulkan. Sanashuddu 'abdaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan. Ya Allah Ta'ala kawa ding sana kekam kawa jadi nabi gasan membantui. Nah. Fala yasiluna ilaikuma bi ayatina la sabila lahum minal wusul ila adzaquma. Jadi Allah Ta'ala ini jaminan lah. Jadi Nabi Musa tolong satu Harun jadi nabi ya Allah Ta'ala. Harun jadi nabi juga kayak ikan Musa. Bahtu yang kedua fala yasilu ilaikuma bi ayatina. Lalu yang kedua ini jaminan dari Allah Ta'ala Fir'aun tidak bisa mencederai, tidak bisa mengganggu, tidak bisa apa ngarannya nih, tidak bisa melukai. Yang ibarat bahasa beritahu ini kadakawa menimbai pakai air keras. Nah tenang aja tuh, aman. Karena apa? Minal mu'jizat al-bahirah, karena ada mu'jizat yang nyata tadi. Ini dasar itu. Antuma wa manittaba'akuma al-ghalibun al-aqibah lahuma wa li atba'ikuma fid dunya wal akhirah wa antum al-ghalibun 'alal qaumil mujrimin. Tenang aja, kalian akan menang. Nah, lalu di penutup ayatnya lain penutup percakapannya kataballahu Kaqaulihi ta'ala kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinat. Jadi nawamanit taba'akum al-ghalibun ini apa ya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Musa kaina menang. Wah ini nyaman dah. Ya Allah Taala tenang aja, kalian tidak akan diganggu dan nanti akan menang. Nah, karena ini sesuai skenario yang sudah Allah ulah itu. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinat qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bi hadza fi abainal awwalin. Lalu ketika Nabi Musa alaihissalam sampai kepada Fir'aun dan apa yang menunjukkan mukjizat tadi, falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinat falamma ja'ahum Musa bil barahin as-sati'ah wal mu'jizat al-qati'ah adalla ala sidqihi wa annahu rasulun min indillah. Ketika Nabi Musa menampaikan mukjizat sidin ini terbujur tuh Nabi Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar menyuruh kebaikan aja, ternyata dijawab oleh Fir'aun dan yang lainnya. Qalu ma hadza illa sihrun muftara ma hadza alladhi ja'ana bihi Musa min al-asawaliyat illa sihrun makdzubun mukhtalik
iftarahu min qibali nafsihi wa nasabahu ila Allah. Wa ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Wa ma sami'na bimithli hadza da'wa tauhid fi abaina wa jadadina as-sabiqin. Jadi pas Nabi Musa berdakwah menyuruh Fir'aun menyembah Allah Ta'ala, ternyata jawabannya apa? Jawabannya ini paling sihir aja, ikam ulah-ulah aja lah. Nah, lalu kisahnya ini kekuatannya dari Allah Ta'ala. Kada ini dasar ulahan sihir ikam juga kayak itu. Sihir ikam yang ikam sambat ini dari Allah Ta'ala, padahal kada ikam juga ngulah. Bah itu pulang kami ini kada ada pernah mendengar apa ikam jelasakan nih dari abah kayak kami ada. Apa ini kisah apa gerak? Menyembah Allah ini apa? Nah itu. Kada percaya. Ya karena memang mereka ini jauh dari dakwah Nabi dan Rasul sebelumnya memang. Wa ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Nah dasar abah kaisidin yang terdahulu tuh kada pernah mendengar seruan ini. Mungkin kalau yang ditarik ke atas lagi itu zaman Nabi Yusuf, nah tuh ada karena nabi-nabi yang dahulu itu misalnya nabinya hidup meninggal sidin. Bila sesudahnya kada penerus tuh satu generasi, dua generasi, nah kada lawas sasat. Karena kada penerus. Sama kejadiannya kayak di Mekah. Kan asalnya Nabi Ismail di situ. Begana berdakwah, beriman orang. Generasi berikutnya jauh sampai di zaman Nabi Muhammad orang sudah melenceng jauh benar. Firaun ini kayak itu juga. Wa qala rabbi a'lamu biman jaa bil huda min indih wa man taqunahu aqibatud dar. Lalu apa jawaban Nabi Musa? Nah, innama ji'tukum bihi haqqun wa hudan. Maksudnya tuh jar Nabi Musa, ini aku datang kepada kalian ini haqqun wa hudan, benar dan ini petunjuk. Walaysa bisihrin, bukan sihir. Wa rabbi alimun bidzalika, dan Tuhanku tahu yang demikian tersebut. Ya'lamu anni muhiqqun wa antum mubtilun, tahu saya benar kalian salah, mubtilun salah. Wa ya'lam man takunu lahu al-aqibah al-hamidah fid dunya wal akhirah, dan tahu bagaimana hasil akhir yang bagus di dunia dan di akhirat. Innahu la yuflihul zalimun, ay la yas'adu wa la yanjah, tidak beruntung, tidak sukses, tidak berhasil. Man kana zaliman fajiran, orang yang zalim dan fajir. Fajir ini jahat. Kadziban Allah, berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Fir'aun, lalu diteruskan oleh Fir'aun, dijawab Fir'aun, ya yuhal malak, wahai orang-orang, ma alimta lakum min ilahin ghairi. Nah di sini pengakuan Fir'aunnya. Jadi Musa, ayo Fir'aun menyembah Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, ayo katanya sih. Jadi Fir'aun, apa ini, ada pernah mendengar nih, abah kayak kami ada pernah nih. Lalu Fir'aun ini menakuni lawan orang-orang terdekat sidin, bukan penjabat, bukan pesuruh. Jadi Fir'aun, pertanyaannya adalah ma'alim talakum min ilahin ghairi, hai bukan ikam nih, ma'alim tulahum, aku tidak tahu bagi kalian, maksudnya jar Firaun, ma'alim tulakum ilahan ghairi fa anal ilahul ma'bud la ilaha ghairi. Jar Firaun, rasanya aku ada tahu ada Tuhan selain aku. Jar Firaunnya, wahai para pejabat, wahai para petinggi, aku ini ada tahu ada Tuhan yang selain aku nih. Lalu lanjutannya, ini di ayat lain, ana rabbukumul a'la arba'una sanatan wa kadzdzaba aduwullahi
bal alima anna lahu rabban huwa khaliqu qaumi. Di sini Firaun memadahkan saya. Kayaknya Tuhan aku aja bang, sekadar pernah mendengar orang lain. Fa'uqid li ya Haman ala tin faj'al li sarhan ali atalu ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Nah, lalu ujar Fir'aunnya, "Hai Haman." Mengiau Haman ini kan apa ngarannya nih? Pejabat tinggi. Kalau Qarun itu orang sugih di zaman Nabi Musa. Nah, kalau Haman ini pejabat tinggi. Haman jan, fa'uqid li alatin. Tolong pembakar tanah liat. Faj'al li sarhan. Lalu tanah liat tadi ulahkan batu bata gasan jadi tangga. Nah, kayak itu. Jadi kayaknya lah batu bata piramid itu berbakar kayaknya. Tahu kayak apa caranya? Cuma yang jelas nih request Firaun nih kayak nih. Haman bakarakan bang batu tanah liat itu nah supaya kok jadi batu bata gasan mulah tangga. Gasan apa kan tangganya? La'ali attali'u ila ilahi Musa. Nah, aku hendak naik bang ke langit, nak melihat Tuhan Musa tuh nang mana gerang. Nah, ini kayaknya setengah mulut bang lah. Silakan bang. La'alli arau syad ilaha Musa alladzi zamanahu arsalahu. Supaya aku nak melihatnya yang mengutus Musa, yang menyuruh Musa ini siapa gerang, masih ulahkan tangga. Wa inni la'adhunnuhu minal kadzibin. Dan aku mengira, ujar Firaun, ini termasuk orang yang pembohong. Wa inni la'adhunnu Musa kadziban fid di'aihi anna fis sama'i rabban. Kayaknya Musa ini berdusta aja, bahwasanya ada Tuhan kena. Rampot aja. Nah, lalu wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haq. Kemudian Firaun ini istakbara, sombong, dan pengikutnya tuh sombong. Imba Nabi Musa mengajak ayo beriman, ayo menyembah Allah Ta'ala, dijelaskan langsung menolak perkataan Nabi Musa dan menganggap apa yang Nabi Musa tunjukkan daripada mukjizat tadi itu dianggap sihir aja. Nah, lalu wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Dan Firaun ini jadi sombong, prajuritnya ya juga sombong itu. Bighairil haqq. Bah itu bilang wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Dan mereka itu menganggap bahwasanya akan hidup selama-lamanya. Mereka menganggap tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kayak apa nasib Firaun dan kayak apa Nabi Musa mendakwai Firaun supaya bisa sadar itu. Insyaallah ini sambung lagi. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.